Banyak sekali penggemar yang ingin masuk ke klub. Tapi Bobby sedang menjaga pintu. Hanya karakter K-pop Demon Hunters yang boleh masuk. Aku punya ide. Lihat lem ini. Aku akan teteskan sedikit lem ke lantai di sini. Lalu aku tempelkan sepatu Bobby ke lantai. Haha, sekarang coba apa dia bisa menghentikanku. Hei, aku bilang berhenti. Kenapa aku tidak bisa bergerak dari tempatku? Cukup, aku akan panggil bantuan. Ya ampun, itu monster sampah. Dia sangat besar. Monster sampah itu memakan si penggemar. Hore! Chloe dan Ella jadi sangat takut untuk masuk sekarang. Hei, kalian mau coba masuk? Mau masuk ke perut monster sampah? Tidak, kami pergi saja. Bagaimana caranya aku pergi dari sini? Datang lagi satu karakter K-pop Demon Hunters. Hei Bobby, lihat ototku. Itu Abby. Apa otot bisep ini benar-benar asli? Aku butuh bukti lebih. Perutnya keras sekali. Bagaimana aku tahu kamu Abby yang asli? Abby, aku penggemar beratmu. Pegang ini. Wah, Beri aku tanda tangan. Tentu. Lihat, itu Abby. Kita bisa menyamar jadi dia nanti. Aku gambar otot perutku buatmu. Astaga, terima kasih. Aku bisa masuk sekarang, Bobby. Ini hari terbaik dalam hidupku. Bobby mencuri tanda tangan milik si penggemar. Di mana tanda tangannya? mungkin terbang keluar sana. Hore, aku dapat tanda tangannya. Chloe sekarang menyamar sebagai Abby. Hei Bobby, mau lihat ototku? Wah, kamu besar sekali. Oh ya, aku kuat sekali. Hah? Ada lebah. Dia terbang mengelilingi Chloe. Lebah itu menyengat kostumnya. Kostumnya mulai mengempis. Biar aku tes dengan jarum ini. Aha, kenapa ada udara keluar dari ototmu? Seluruh kostumnya mengempis. Ayo pergi sekarang. Dada, cari kostum yang lebih bagus lain kali. Lihat makhluk lucu dan berbulu ini. Itu Derpy. Dia imut sekali. Derpy yang asli datang. Wah, kamu lebih imut lagi di dunia nyata. Astaga, Derpy imut sekali. Wow, Kamu boleh masuk, Derpy. Aku tahu ini kamu yang asli. Aku tidak percaya bisa melihatnya langsung. Tetap tenang. Ayo tonton klipnya lagi. Kamu harus menyamar jadi Derpy. Ella dan Chloe sampai di toko pakaian. bagaimana dengan yang itu? Lihat mantel bulu biru ini. Kita bisa membuatnya mirip Derpy. Ya, ini bisa. Cek harganya. Tidak jadi. Sebaiknya kita kembalikan, terlalu mahal. Tenang saja, aku punya ide. Permisi, kami mau membeli mantel ini. Kalian punya uangnya? Yah, aku cuma punya segini. Kami tidak menerima sampah. Oh tidak, Tidak ada uang, tidak ada mantel bulu. Tung-tung sahur ada di belakangnya. awas. Tenang saja. Aku dapat korek api. Aku bakar saja. Lalu aku lempar ke kaki sahur. Jarinya akan terbakar. Hah? Tahu apa ini? Wah, aku terbakar. Dadah sahur. Ya ampun, kalian menyelamatkanku. Kalian boleh ambil mantel ini. Bahkan telinga kucingku juga. Hore. Oh tunggu, aku butuh satu hal lagi. Permisi, boleh aku minta permen karetmu? Ya sudah, ambil saja. Aku punya lebih banyak barang. Kita pakai sabuk biru ini sebagai ekor dan tempelkan dengan permen karet. Sekarang kostummu lengkap. Aku mirip Derpy. Pergilah. Miau, miau. Itu kamu, Derpy. Kamu punya bulu dan ekor. Kamu boleh masuk. Tunggu, apa itu? Ada kecoa di ekormu. Biar aku ambil. Ekormu putus. Semestinya kamu kesakitan, kan? Au. Tangkap hewan palsu ini. Tidak, tolong. Kemari, kucing penakut. Kucing ini cepat sekali. Aku tidak akan menyerah. Dia di belakangku. Kamu menangkap orang yang salah. Ups, maaf. Dia kabur. Tangkap dia. Siapa karakter selanjutnya? Apa benar ini kamu? Aku butuh bukti. Baik, akan kutunjukkan. Itu misteri. Kamu tahu aku bisa berubah bentuk, kan? Aku akan berubah jadi kamu. Wah, kamu benar-benar mirip aku, tapi aku butuh bukti lagi. Bisa lakukan ini? Ya, Lihat, gampang sekali. kalau yang ini bagaimana? Ya ampun, itu pasti sulit ditiru. Bisa berdiri dengan tangan? Kamu membosankan, Bobby. Ini gampang sekali.
Oke, sejauh ini kamu meyakinkan. Aku kehabisan ide. Tunggu, bisa lakukan trik sulap ibu jari ini. Tentu. Seperti ini? Mudah sekali. Itu cuma ibu jari palsu. Baiklah, kamu memang misteri. Kita bisa lakukan ini. Ayo, Silakan masuk, misteri. Kamu sudah membuktikannya. Kamu memang misteri. Aku mau bercermin. Hah? Itu Ella yang menyamar sebagai misteri. Halo Bob, Tunggu dulu. Kalau kamu memang misteri, aku mau kamu menirukanku lagi. tutup matamu dulu, putar badan. Sekarang apa? Di mana? Hah? Chloe berpura-pura jadi Bobby, tapi tubuhnya terlalu kecil. Aku perlu pengukur. Aku tidak sekecil itu. Ini kesempatanku menyelinap masuk. Dadah. Tinggimu cuma segini. Tinggiku tidak segitu. baiklah. Kamu menangkapku. Oh, aku menabrak tembok. Hei, aku tahu kamu palsu. Keluar dari sini. Aku juga bisa bernyanyi dengan baik. Lah. Tunggu. Ups, ada skateboard melindas kaki Bobby. Maaf, haha. Itu Zoe. Ini aku Bobby. Minggir. Bagaimana aku tahu kamu asli? Serius? Biarkan aku masuk. Baiklah, akan kutunjukkan kemampuanku. Suaramu bagus sekali. Ada iblis yang muncul. Hah, iblis. Rasakan ini. Wow, kamu keren sekali, Zoe. Baiklah, kamu boleh masuk. Gadis yang sangat berbakat. Oke, kostum Zoe-mu sudah siap. Tinggal naik ke skateboard ini. Aku gugup sekali. Wah. Hei, berhenti. Kamu tidak boleh masuk. Aku ambilkan mikrofonmu, Chloe. Buktikan kamu bisa nge-rap. Better sit down for the show. Ya ampun, kenapa aku berkeringat dan kepanasan? Nyanyinya parah. Telingaku sakit. Oh tidak, aku tidak bisa membiarkannya gagal. I'll show you how it's done. Bahkan iblisnya pun ngeri mendengar suara Chloe. Iblis, ya. Itu bahkan tidak menyakitiku. Tidak adil. Wah, Chloe, kamu tidak apa-apa? Biar ku bantu berdiri. Mereka mengejekku. Itu lucu sekali. Hahaha. Wah, pergi dari sini, iblis. Terserah. Aku cuma ingin ramah. Sebaiknya aku masuk ke dalam. Ginu ada di belakangmu, Bobby. Dia tidak melihatku. Buat ponselnya menghilang. Wah, kemana ponselku? Oh, ada kamu, Ginu. Itu Ginu. Aku tahu aku hebat. Tapi cukup. Aku harus berubah ke bentuk iblisku. Lihat trik teleportasiku. Kemana dia? Oh, kamu di sana. Keren sekali. Hei, kamu berteleportasi lagi. Dan lagi. Kamu keren banget. Pindah dari sini ke sana. Haha. Dan dia masuk ke klub. Itu luar biasa. Ngomong-ngomong, di mana ponselku? Ella menyamar sebagai Ginu. Oke, aku siap. Aku harus menutup mata untuk memamerkan mata kuning palsuku. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ini Bobby, kan? Oke, saatnya tampil. Itu kamu, Ginu? Baik, kamu boleh masuk. Kamu yakin baik-baik saja? Aku juga mau masuk. Aku tahu. Aku dapat kancing kuning. Sama seperti warna mata Ginu. Aku akan kembali. Kamu terlihat agak mencurigakan, Ginu. Mencurigakan? Aku ini sahabatmu, Iblis Ginu. Baiklah, kamu boleh masuk. Hore, aku berhasil. Ayo masuk. Oh, Apa itu? Kostum Chloe lepas. lepaskan aku. Kita sudah ketahuan. Ayo pergi saja. Oh, baiklah. Kami pergi. Hampir saja mereka menipuku. Saus buldak ini sangat pedas. Jadi aku tuangkan setetes kecil saja. Kamu lemah sekali. Bukan begitu cara makan buldak. Itu Baby saja. Aku bahkan bisa menenggak satu botol saus buldak. Dia bisa menyemburkan api karena sausnya sangat pedas. Wow, itu keren sekali. Ayo berjabat tangan. Tidak mau. Baiklah, tidak boleh berjabat tangan. Dia benar-benar baby saja. Tahan pedas sekali. Andai aku bisa seperti dia. Ella datang menyamar sebagai Baby saja. Kamu harus membuktikan kalau kamu baby saja asli. Makan saus bulda ini. Perhatikan
Perhatikan ini. Oh, tidak terlalu pedas. Kalau begitu, kamu boleh masuk. Aduh, wajah Ella memerah karena pedas. Dia menyemburkan api ke arah Bobby. Aku siram kamu dengan air dingin. Pedas sekali. Aku tahu dia cuma berpura-pura. Ah, pedas sekali. Aku butuh susu. Oh, ini lebih baik. Sebuah limusin datang mendekat. Dadah, Pak Sopir. Itu Mira. Hai, Bobby. Berhenti. Bagaimana aku tahu kamu Mira yang asli? Aduh, baiklah. Aku akan membuktikannya padamu. Sepiring jeruk? Berikan sapu tanganmu. Aku akan memakainya sebagai penutup mata. Ya, mataku tertutup sekarang. Aku akan gunakan pedangku untuk mengiris jeruk-jeruk itu seperti fruit ninja. Bobby melempar jeruk-jeruk ke udara. Tapi Mira adalah ahli pedang sejati. Kita bisa melakukan itu. Wah, Dia mengiris jeruk-jeruk itu dengan sempurna. keren sekali. Itu trik yang hanya bisa dilakukan Mira. Kamu boleh masuk. Pikiranku benar-benar terpukau. Chloe datang untuk meniru Mira. Ingat, bersikaplah keren dan dingin. Kamu pasti bisa. Hai Bobby, ini aku Mira. Kamu terlihat agak aneh. Pakai penutup mata ini, karena Mira jago bertarung sambil menutup mata. Sekarang tunjukkan kemampuanmu dan buktikan kamu Mira yang asli. Aku sudah menyiapkan pinyata. Mira akan memukul pinyata dengan mata tertutup. Ups, dia malah memukul Bobby. Apa aku berhasil? Ups, ayo pergi sebelum ada yang melihat. Zoe suka makan ramen sebelum konser. Hey, rambutmu. Ups, Mira sedang mengeringkan rambutnya. Hey, Rumi sepertinya sedang mencari sesuatu. Di mana ya? Ada tangan. Tangan itu menarik Rumi ke dalam kotak. Rumi dalam masalah. Ternyata Jinu yang menarik Rumi keluar dari kotak lainnya. Ayo, keluarlah. Kamu terperangkap, Rumi. Dia di sana. Kalian tak akan bisa menangkapku. Astaga, tempat ini punya banyak pintu. Kalian lambat. Pintu-pintu itu sangat membingungkan. Oh, tidak. Dari manalah bubu ini datang? Di mana dia? Ayo ke sana. Ada Spider-Man di toilet. Keluar dari sini. Ups, maaf. Mungkin dia lewat pintu itu. Ayo coba yang satu ini. Oh ya, sepertinya tidak ada ancaman di sini. Ini pintunya. Hah? Itu balerina Cappuccina. Ayo, jangan berhenti. Oh tidak, pintunya terkunci. Kasihan Cappuccina, sepertinya dia sedang sedih. Bolehkah kita bantu Cappuccina? Kumohon. Tidak. Lihat. Cappuccina punya kuncinya. Mira, dia punya kunci pintunya. Tunggu, aku akan coba potong gemboknya. Gergaji ini semestinya cukup kuat untuk melakukannya. Ayo, potonglah. Kumohon, kita bantu Cappuccina saja. Kumohon ya. Baiklah, ayo. Hore! Hei, kamu kenapa? Sepatuku tersangkut di pohon itu. Wah, tinggi sekali. Di sana, kita harus mengambilnya. Aku tahu, pakai pisau-pisauku. Aku akan lemparkan pisau untuk menjatuhkan sepatunya. Ups, Zoe malah kena sarang tawon. Aduh, aku meleset. Kita harus bagaimana? Mereka tidak menyadari Cappuccina sedang lari untuk menyelamatkan diri. Mungkin kita bisa coba dengan pancing. Oh ya, aku penuh sengatan tawon. Ayo, kita ambil sepatunya. Kailnya tersangkut di kepala Cappuccina dan dia tertarik masuk. Tapi setidaknya dia dapat sepatunya kembali. Sepatuku, baiklah. Kalian bisa ambil kuncinya. Terima kasih. Dah, Cappuccina. Pintunya terbuka. Ayo pergi. Ini terlihat seperti area Squid Game. Oh, lihat. Ada pintu keluar. Oh, tidak. Boneka Squid Game menghalangi pintunya. Memindai pemain. Balerina Cappuccina, Spy Pigeon, dan tralalelo tralala harus membunuh Zoe dan Mira. Aduh, ayo sembunyi. Aku akan tembak kalian dengan mata laser. Malah Cappuccina yang terkena tembakan. Ayo sembunyi. Harus membunuh. Kasihan Spy Pigeon, dia tertembak. Aku akan selalu menangkap kalian. Tralalelo yang kali ini tertembak. Ayo pakai sepatunya. Hore! Tidak, aku masih hidup. Cuma ada tanda sepatu di wajahku. Aku akan lempar granat ke dia.
Ups, Zoe cuma melemparkan pinnya, bukan bomnya. Tidak ada efeknya. Astaga, bomnya di sini. Yikes, ledakan besar. Mati kalian. Zoe yang malang. Aku akan menangkapmu dengan magnet raksasa ini. Karena kamu robot dan metal, magnet ini akan menarikmu. Oh tidak, aku tertarik. Benda metal lainnya juga tertarik. Bahkan Bombardino Krokodilo pun tertarik. Cukup, ini kesempatan kita untuk keluar dari sini. Sepertinya kita di pusat perbelanjaan. Oh, lihat. Ini sepertinya lukisan dari iblis aneh. Sangat menyeramkan. Kita harus mencari pintu keluar. Oh, lihat. Sikat rambut ungu. Astaga, iblis itu hampir menangkap Mira. Dia pura-pura jadi lukisan. Lihat, pintu keluarnya ketemu. Tunggu, ini hanya cermin. Kita ada di lorong penuh cermin. Aku tersesat. Tak tahu harus kemana. Dan iblis itu juga sedang mengejar mereka. Oh tidak, di mana pintu keluarnya? Tempat ini membuatku pusing. Aku tak menemukan pintunya. Zoe, aku tak bisa menemukanmu juga. Hah? Kenapa bayanganku terlihat seperti iblis? Dia memantulkan apa yang kulakukan. Bahkan saat aku membuka mulut, berarti kamu bisa memantulkan kue. Aha, kamu iblis. Hei, pintu keluar yang asli ketemu. Bagus, ayo pergi. Sepertinya ini jalan keluarnya. Tempat apa ini? Rasanya menyeramkan. Oh, Wednesday ada di belakangmu. Mereka berhasil mengeluarkan pelindung tepat waktu. Mereka pergi kemana? Di belakangmu. Hayya! Oh, ini sangat berdecit. Mainan? Serius? Aku berikan yang asli. Wah, yang benar saja. Kenapa aku harus selalu jadi yang dewasa? Hentikan! Aku tantang kamu untuk bertarung menari. Aku duluan. Aku sangat pintar menari. Aku yakin kamu tak bisa mengalahkanku. Lihat gerakanku. Oh ya, aku penari terbaik di dunia. Mira yang terbaik. Giliranmu. Bagaimana kalau aku memukulmu? Tolong, jangan. Aku akan menghancurkanmu. Mira, ayo nyanyi saja. We're going on fast. Aku benci musik pop. Ini merusak telingaku. Gonna be golden. Wednesday mati. Ayo kita pergi dari sini. Mereka sampai di pusat perbelanjaan. Pintu berikutnya ada di sana. Tapi Freddy Fazbear sedang menjaga pintunya. Mira dan Zoe sedang buron. Kita harus menyamar untuk melewatinya. Bagaimana dengan pakaian dengan manekin itu? Ayo, kita lakukan. Zoe menyamar jadi Mario. Dan Mira jadi Luigi. Kita butuh kumis. Aha, ini dia. Cocok sekali. Punyaku juga. Kita siap pergi. Memindai sekitar. Ini kesempatan kita. Tidak secepat itu. Kami di sini untuk memperbaiki pipa. Begitu ya? Oh tidak, kumis mereka jatuh. Kumis palsu. Kalian Zoe dan Mira. Kembalilah. Aku akan makan kalian berdua. Aku akan menangkap kalian. Kena. Aku tersengaja menabrak rak. Astaga, raknya jatuh seperti domino. Rak itu jatuh menimpa Freddy. Oh, sepertinya kita berhasil mengalahkannya. Iya, ayo pergi sebelum dia bangun. Oke, ayo. Kita sudah sampai, Rumi. Akan kulepaskan karungnya dari kepalamu. Kita ada di mana? Tatapan matanya sangat intens. Oh, tidak. Apakah itu pisau? Kamu akan melukaiku. Apa yang kamu lakukan? Bunga? Aku suka bunga. Terima kasih, Gino. Satu hal lagi. Aku akan berdandan tampan untukmu. Ini bahkan untuk hidangan spesial hari ini. Tapi pertama, aku harus memotongnya seperti ninja buah. Sangat mengesankan. Dan saladnya siap. Dadah! Salad ya? Sepertinya aku tidak suka salad. Benarkah? Oke, kita buang saja. Kita bisa makan ramen. Hore, ini makanan favoritku. Ini kencan terbaik, kan? Lihat, itu Gino. Kembalikan teman kami. Ayo mulai. Teman-teman
teman-teman, berhenti. Kenapa kalian bertengkar? Jinu dan aku cuma sedang berkencan. Lihat kan? Apa? Kami kira kamu diculik. Permisi, Tuan dan Nona. 999 juta. Jinu mencoba melarikan diri dari tagihan. Ayo tangkap dia. Aduh, ayolah. Ciklitera dan Rumi sedang berdebat tentang pelakunya. Bisa diam tidak, kalian berdua? Ada yang tidak beres. Jenggot Santa palsu. Kita harus cari tahu asalnya. Siapa yang memasang jenggot palsu ke Santa? Tunggu dulu. Guru jahat? Kenapa ada jenggot putih di sakumu? Guru jahat adalah pelakunya. Aku bisa jelaskan, aku bukan pembunuhnya. Santa ada di kelasku, tapi aku punya aturan baru. Tidak boleh berjenggot. Santa langsung gemetar ketakutan. Tentu saja, aku berniat mencukur jenggotnya. Akhirnya aku mencukur semua jenggot Santa. Aku juga mengejeknya. Lalu aku lihat dia mulai menangis seperti anak kecil. Aku mencoba membuatnya merasa lebih baik. Aku menyamar jadi Santa dan menari dengan gembira di depannya, tapi tidak berhasil. Sial. Akhirnya aku menyerah. Aku pasangkan kembali jenggotnya. Dan Santa jadi senang lagi. Tangisannya berhenti. Wow. Ups. Memalukan sekali pakai baju Natal begini. Aku langsung pergi sebelum ada yang melihatku. Aku mengenakan kostum Natal yang bodoh. Sepertinya guru jahat berkata jujur. Ada rambut ungu di jenggot Santa. Ih, tapi ini terlihat familiar. Apakah cocok dengan rambut Wednesday? Tidak, boneka Squid Game jelas bukan rambut rusanya. Ciklitera juga bukan. Tunggu, Rumi punya rambut ungu. Rumi adalah pelakunya. Aku bisa jelaskan, aku tidak membunuh Santa. Jelaskan sekarang juga. Jadi begini kejadiannya. Santa masuk ke toilet karena ingin buang air besar. Lalu dia mendengarku menangis. Aku sedih karena aku botak dan semua rambutku rontok. Santa mencoba membantuku. Dia mengacak-ngacak tas hadiahnya. Aku jadi penasaran dia mau memberiku apa. Wig ungu. Aku langsung memakainya. Tapi aku tidak suka. Rambutnya berantakan. Santa membantuku menata rambut. Rambut ungu berterbangan kemana-mana. Bahkan ada yang masuk ke mulutnya. Lalu dia tunjukkan hasilnya. Akhirnya aku punya kepang yang cantik. Setelah itu Santa pergi ke toilet lagi. Aku ingin foto rambut baruku. Tapi bau dari toilet terlalu parah. Jadi aku pergi. Aku jujur. Di balik wig ini aku botak. Oh, aku bilang juga apa? Tidak apa-apa, kami percaya padamu. Kita masih butuh petunjuk lain. Tunggu, coba kita balikkan badan Santa. Lihat, ada bekas ban di punggungnya. Astaga, ini pasti perbuatan Ciklitera, Ciklitera. Ciklitera adalah pelakunya. Kalian sedang melihat apa? Aku tidak membunuh Santa. Aku bisa jelaskan kejadiannya. Aku sangat gugup karena Santa akan memberiku hadiah. Dia mulai mengeluarkannya dari karungnya. Wah, aku terpukau. Ada tulisan sepeda di kotaknya. Santa lalu membantuku mengeluarkan dari kotaknya. Waktu aku coba, aku baru ingat kalau aku tak tahu cara naik sepeda. Santa kecewa karena hal itu. Jadi dia bilang dia mau mengajariku naik sepeda. Pertama, dia duduk di sepeda dan mulai mengayuh. Dia keren sekali. Lalu giliranku mencobanya. Aku melakukan apa yang Santa lakukan. Dia sangat bangga padaku. Tapi aku tak tahu cara mengerem sepeda. Santa mencoba menghentikanku, tapi aku tak bisa. Santa ada di depanku dan aku menabraknya. Makanya ada bekas ban di punggungnya. Aku tak bermaksud menabraknya, jadi aku langsung minta maaf. Tapi dia punya ide lain. Dia memberikanku hadiah lagi. Sebuah helm. Helmnya keren. Tapi aku tak tahu cara memakainya. Miku, tolong ambil tong sampahnya dan ada kotak sepeda di dalamnya. Benar, kotaknya ada di sini. Jangan khawatir, aku sudah bisa naik sepeda. Apa ini?
Ada noda merah di baju Santa. Dan ada pisau berlumuran darah. Siapa lagi yang suka senjata selain Wednesday? Apa? Wednesday adalah pelakunya. Kamu yang menusuk Santa? Kamu yang akan kutusuk. Aduh, sakit! Aku sedang menajamkan lollipopku dengan pisau. Lalu Santa datang dan menyita pisauku. Dia memberiku pisau palsu. Aku tak suka pisau palsu. Jadi ku tantang dia untuk bertarung. Kami bertarung dengan lollipop tajam. Aku tusuk dadanya. Banyak sekali cairan merah. Lalu dia tunjukkan. Ternyata cuma donat dengan selai stroberi. Dia tidak terluka sama sekali. Aku marah. Jadi aku pergi. Lihat, pisaunya palsu. Jangan terlalu dramatis. Oh, kamu benar. Ini palsu. Dan darah ini itu menjijikkan. Ew. Biar ku coba. Oke, baiklah. Aku tak bisa melihat ini. Ini bukan darah. Ini selai stroberi. Wednesday tidak bersalah. Petunjuk apa yang bisa kita temukan? Tunggu, ada sesuatu di jenggot Santa. Apa ini? Kelihatannya seperti kuku busuk. Baiklah, aku harus tanyai semua orang. Rumi, coba kulihat tanganmu. Tidak cocok. Bukan guru jahat atau Wednesday atau boneka Squid Game. Cikletera, tunjukkan tanganmu. Bukan. Bagaimana dengan Rusa? Bukan juga. Ting, kamu yang terakhir. Ting adalah pelakunya. Kamu kehilangan kuku. Jadi ini pasti punyamu. Aduh, semuanya mengeluarkan senjata masing-masing. Tidak, aku bisa jelaskan. Aku mau makan kue cangkir yang enak. Aku tak sabar, tapi Santa mengambilnya. Dia memakan kue cangkirku yang enak. Aku marah sekali. Aku coba ambil kuenya dari mulutnya dan kukuku lepas. Dia berhasil mendorongku dan dia keluarkan sesuatu dari karung hadiahnya. Sebuah kotak. Dan ada banyak kue cangkir di dalamnya. Aku senang sekali. Santa memang baik. Aku langsung makan semuanya. Lihat, di sana. Itu kue yang diberi oleh Santa. Ini buktinya. Ting hampir memakan semuanya. Sepertinya dia tidak bohong. Oh. Tidak apa-apa, Ting. Aduh, aku takut sekali menyentuhnya. Pecahan-pecahan ini berwarna oranye dan kuning. Tunggu, pasti ini berasal dari dia. Boneka Squid Game adalah pelakunya. Tidak, tunggu, bukan aku. Biar ku jelaskan, aku sedang memasang hiasan di pohon Natal. Tiba-tiba, aku mulai rusak dan tidak berfungsi. Tubuhku menjadi lemah sampai hiasanku jatuh dan pecah berkeping-keping. Sementara itu, Santa sedang mencoba kaos kaki baru ketika dia mendengarkanku. Dia tak memakai alas kaki dan menginjak pecahan hiasan itu. Itu sakit sekali, tapi dia tetap mau membantuku. Dia buka perutku untuk mengecek apa yang salah denganku. Ternyata baterai di dalam tubuhku sudah rusak. Lalu Santa memberiku baterai baru dengan desain Natal. Dia memasangnya ke perutku dan aku langsung merasa baikan. Aku sangat berterima kasih pada Santa. Dia menyelamatkanku. Santa yang malang, dia jadi pincang karena terkena pecahan itu. Biar kutunjukkan. Ini baterai Natal yang dia berikan padaku. Sepertinya boneka itu benar-benar berkata jujur. Mereka masih harus menemukan pelakunya. Semua orang berduka. Mereka sedih karena Santa tiba-tiba meninggal. Tunggu, dari mana cahaya terang itu berasal? Sesuatu turun dari langit. Itu Yesus yang turun dari surga. Halo umatku yang terkasih. Sekarang belum waktunya Santa pergi. Jadi aku datang untuk menghidupkannya kembali dengan air suci ini. Percikan sedikit air suci padanya. Dan ini akan berhasil. Apa yang baru saja terjadi? Kamu hidup. Terima kasih Yesus telah menghidupkanku kembali. Tentu saja Santa. Bersoraklah semuanya. Saatnya merayakan Natal. All I want for Christmas is you. Ho ho ho. Natal adalah musim terbaik sepanjang masa. Selamat Natal semuanya. Mira, aku rindu rambut cerah dan suaramu.
Aduh, ada iblis masuk ke rumah K-pop Demon Hunters. Dia mau ngapain? Mira sedang tidur nyenyak. Aku bukan cek badannya. Aku akan buat rune biar dia terlihat seperti iblis. Rencana yang bagus. Dia harus penuh rune palsu. Saatnya kabur. Mira, aku pulang. Aku bawa ramen. Apa? Mira, kamu? Hore, ramen favoritku. Kamu iblis yang nyamar jadi temanku. Hah? Apa maksudmu? Aku akan memusnahkanmu. Beraninya kamu masuk ke rumahku. Kenapa badanku penuh rune? Grrr, itu semua palsu. Ini aku, Mira. Kamu tak bisa menipuku. Hayya! Iblis itu tewas. Tunggu, apa ini? Cat ungu? Ini artinya dia memang Mira dan aku membunuhnya. Rencana aku berhasil. Aku bodoh sekali. Selamat tinggal, Mira. Jinu, ini boneka versi kamu. Semua ini salahku sampai kamu pergi. Maafkan aku. Aku dapat boneka Jinu. Hai Jinu, gelitik-gelitik. Sepertinya apa yang terjadi pada boneka Jinu juga terjadi ke Jinu asli. Bagaimana kalau aku lepas topimu? Ups, maaf, itu salahku. Awas, tangan Jinu kena lilin. Aduh, tanganku terbakar. Astaga, aku tersengaja. Aku celupkan ke air biar apinya mati. Fiuh. Syukurlah. Tunggu, aku tak bisa bernapas. Kenapa lagi? Aku seperti tenggelam. Cepat, angkat aku dari air. Oh iya, maaf. Aku hampir mati. Tidak, jangan jatuhkan aku. Kamu tak apa-apa? Oh tidak, Jinu meninggal. Apa yang sudah aku lakukan? Maaf ya Jinu. Aku akan merindukanmu. Aku benar-benar merindukanmu, Cappuccina. Roller skating seru sekali. Ayo Rumi, kamu pasti bisa. Ini susah sekali, kakiku gemetar. Lihat aku ya, meluncur pelan-pelan saja. Gampang kan? Aku tak mengerti bagaimana kamu bisa melakukannya. Lihat, aku bisa mundur juga. Sepertinya aku akan jatuh. Aku tak bisa. Ini sulit sekali. Pegang tanganku. Kita lakukan sama-sama. Pelan-pelan. Bagus. Kamu bisa. Wow, ini menyenangkan. Aduh, Rumi tak sengaja mendorong Cappuccina. Dia meluncur ke arah got. Oh, tidak. Wah, aku tak bisa berhenti. Cappuccina jatuh ke got. Cappuccina, kamu tak apa-apa. Dia meninggal. Maaf, aku mendorongmu, Cappuccina. Labubu, aku bawa versi kecilmu. Aku sangat merindukanmu. Labubu, ayo main gunting batu kertas. Aku kalah. Oke, aku yang jadi pencari. Kamu sembunyi. Aku akan hitung. 1, 2, 3, 4. Sembunyi di mana ya? Harus cepat, biar tak ketahuan. Tidak, sofa ini mudah kelihatan. 5, 6, 7. Aduh, di mana ya? Oh, aku tahu. Aku akan sembunyi di mesin cuci. Dia pasti tak akan menemukanmu di sini. Keluarkan semua baju biar aku bisa muat. Hore! Waktunya masuk. 100. Aku datang, ya atau tidak? Labubu, di mana kamu? Hah? Dia tak ada di sini. Di mana ya? Aha! Tak ada juga. Kalau di sini, Tak ada. Astaga, susah sekali mencari Labubu. Padahal dia besar. Aduh, cucian kotor ini harus kemasukan ke mesin cuci. Tunggu, Labubu masih di dalam mesin cuci. berantakan sekali. Selesai. Aku nyalakan mesinnya untuk memulai cuci baju. Labubu di mana ya kira-kira? Kenapa tak ketemu? Sepertinya aku harus menunggu. Akhirnya cucian bajunya selesai. Aku keluarkan dulu cuciannya. Tunggu. Labubu, kamu di dalam. Oh, tidak. Aku membunuhnya. Semoga kamu suka versi kecilmu. Selamat tinggal, Labubu. Hai, Tutu Sahur. Aku bawa stick bisballmu. Hai Rumi, aku bawa bunga untukmu. Ada lebah di bunganya. Terima kasih. Ini bagus sekali. Kamu suka? Wanginya enak. Hah? Lebah? Dia nyengat hidungku. Itu dia. Aku akan membunuhnya. Iu, licin sekali. Iu, menjijikan. Iu,
Tunggu, ada lebih banyak lebah. Kita harus usir semua lebahnya. Pergi jauh-jauh, lebah bodoh. Menjauhlah dariku. Pergi, pergi. Kena. Berikan stick bisbolmu. Aku akan pukul dengan ini. Hayah! Ha! Oh tidak, dia tersengaja memukul kepala Sahur. Pukulan yang keras sekali sampai sticknya patah. Kenapa sticknya rusak, Sahur? Oh tidak, dia mati. Aku tersengaja. Ini stickmu. Aku merindukanmu, Sahur. Maafkan aku. Selamat tinggal. Zoe, sahabatku, aku masih tak percaya kamu sudah tak ada. Aku bawakan ramen favoritmu. Aku merindukanmu. Semestinya aku tak melakukannya. Saatnya makan ramen. Oh, ini panas sekali. Waktunya bernyanyi. Hah? Zoe sedang makan. Aku punya ide. Ini mikrofonmu. Yuk nyanyi bersama. Tapi aku sedang makan. Ayolah, menyanyi itu menyenangkan. Bergawin apa? Aku tersedak. Ramennya nyangkut. Dan begitulah Zoe meninggal. Zoe! Oh, tidak. Kalau saja aku tak memaksamu bernyanyi. Selamat tinggal, Zoe. Mario, aku bawa bunga favoritmu. Semoga kamu suka di surga. Tempat ini indah sekali, Mario. Oh, ini jamur? Iya, kamu bisa makan ini. Oh, coba. Bagaimana dengan yang ini? Oh, oke. Aku coba yang kecil. Sepertinya enak. Nyam. Wah, ini enak sekali. Aku suka. Tunggu, rasanya seperti ada yang aneh. Jamurnya membuat Rumi jadi raksasa. Seru sekali, kan? Aku bisa menyentuh awan dari sini. Halo Mario kecil. Hei, oh kamu kembali ke ukuran normal. Wah, seru sekali. Bagaimana kalau kamu ambilkan aku jamur juga? Aku ingin punya kekuatan juga. Oke, aku ambilkan. Rumi tak melihat jamur yang dia ambil. Yang itu kelihatan beracun. Yahoo! Jadi kamu dapat kekuatan apa? Tunggu, kamu beriku jamur beracun. Aku akan mati. Oh, aku tak enak badan. Mario, dia mati. Aku seharusnya tak memberikan kamu jamur itu. Aku datang mengunjungimu, Wednesday. Aku minta maaf atas perbuatanku. Ada yang muncul dari kuburan Wednesday. Itu tangan. Hah? Oh, ternyata kamu, Ting. Sini, aku tahu kamu juga merindukannya. Aduh, Wednesday lompat-lompat di sofa dengan kaki kotornya. Lompat-lompat itu seru. Sofanya mantul. Hah? Wednesday, kamu bikin semuanya kotor. Sofanya jadi kotor. Turun, aku harus membersihkannya. Dasar perusak kebahagiaan. Duduklah, terserah. Aku punya ide. Kita butuh wadah kaca besar ini. Letakkan di depan kakimu. Lalu masukkan piranha yang banyak karena Wednesday suka piranha. Hore, aku suka. Masukkan air dan piranhanya. Lalu rendam kakimu, Wednesday. Oh ya, ini seperti spa. Enak sekali. Yeay, kakimu akan bersih. Tunggu. Au, au. Piranhanya memakan kakiku. Kakiku tinggal tulang. Aku tak enak badan. Oh tidak, Wednesday meninggal. Maafkan aku, Wednesday. Barbie, aku sangat merindukanmu. Itu sarang burung di rambutmu. Astaga, itu sarang burung. Hei, Rumi, bisa kamu bantu rambutku? Aduh, ada banyak serangga. Kita harus buang sarang burung itu. Aku akan dandani kamu. Mulai dari mana ya? Aku merasa jelek sekali. Tolong bantu aku. Aku tahu, kita butuh masker rambut dan sampo. Aku tuangkan semuanya ke rambutmu. Aku serahkan padamu, Rumi. Ayo, kita oleskan di sarang burung itu juga. Sekarang kita tambahkan sedikit serum. Pastikan semuanya kena rambutmu. Tambah lagi. Cukup. Oke, jangan lupa semprotkan ini. Lalu tambahkan sampo. Ini pasti berhasil. Ayo lihat. Rasanya agak sakit. Sekarang kita tutup rambutmu dan keringkan. Aku tutup rambutmu dengan ini, oke? Selesai. Sekarang kita setel pengeringnya ke suhu maksimal. Oh, terima kasih. Tunggu 5 menit ya. Semoga rambutku bagus. Oh ya,
Aku belum selesai makan ramen. Waktunya istirahat makan. Kenapa panas sekali ya? Sepertinya ada bau terbakar. Terserahlah. Kepalaku seperti terbakar. Wah, ledakan apa itu, Barbie? Tidak. Semestinya aku mengecek kamu. Boneka Squid Game tadi kubur karena dia robot. Maaf boneka, aku merindukanmu. Aku mau masak ramen dulu. Untung aku punya panci. Masukkan ramennya dan nyalakan pancinya. Tapi di sini tak ada colokan. Kecuali ada si boneka. Aku bisa pakai dia. Mungkin dia punya colokan. Coba ku cek. Ketemu. Aku bisa pakai ini. Akhirnya aku bisa panaskan ramenku. Tekan tombolnya dan tunggu. Ada banyak asap. Bateraiku menurun. Sepertinya ramenku siap dimakan. Bateraiku berkurang. Baunya enak. Matikan dulu pancinya. Bateraiku terisi lagi. Waktunya makan. Enak dimakan kalau masih hangat. Rasanya tak enak. Aduh, ramennya tumpah ke tubuh si boneka. Dia langsung rusak. Iya, rasanya menjijikan. Hah? Squid Game doll mati? Ups, aku tak sengaja mencopot tangannya. Aku letakkan di sini saja ya. Wah, tunggu, ini cuma mimpi. Mira dan Zoe masih di sini.